dalam fatwa yang dikeluarkan oleh Darul Ifta Al-Misriyah ini, lembaga fatwa yang berada di Mesir ini mengatakan apa? Fala yajuzu bihalin ihraku dathathu mautil muslimin. Maka tidak dibolehkan dalam kondisi apapun jenazah seorang muslim itu dibakar. Tidak dibolehkan. Dalam kondisi apapun jenazah kaum muslimin itu dibakar. Apakah dia wafat misalnya jatuh dari pesawat di mana kepalanya lain, tubuhnya lain, kakinya lain, dalam kondisi itu pun itu tidak dibolehkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah sore hari ini kita kembali lagi berkumpul dalam majelis ta'lim ini. Mudah-mudahan kehadiran kita ini insyaallah sebagai amalan kita yang nanti kita bekal menghadap Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita mulai ta'lim, kita semua sama-sama membaca Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, gimana? Sehat? Alhamdulillah. Ada kabar bagusnya. Alhamdulillah. Minggu kemarin saya diundang di Hadakewa untuk mengisi pengajian ibu-ibu di ibu kota kecamatannya, Masjid Hadakewa di Lebatukan. Jadi di sana alhamdulillah ada 12 orang mu'allaf. Mereka keinginan untuk pengajiannya rutin. Memang mereka di sana dalam 1 minggu sekali gitu. Saya katakan ke mereka bahwa saya siap isi 1 bulan sekali insyaallah. Yang penting ibu-ibunya itu saya bilang siap untuk mengikuti pengajian ya. Ini semua berkat doa ibu-ibu. Mudah-mudahan saya berharap majelis taklim ini harus tetap istiqomah ya. Bagaimanapun ya namanya kita hidup, kata Nabi, menuntut ilmu itu dari kita ayunan sampai ke liang lahat. Jadi sampai nanti kita ke liang lahat tetap kita istiqomah dalam majelis taklim insyaallah. Dari video kemarin alhamdulillah ada seorang hamba Allah yang bertanya tentang satu hal. Video praktek jenazah yang kemarin sudah saya upload di YouTube. Ada pertanyaan terkait, Ustaz, Assalamualaikum Ustaz, boleh tidak seorang muslim itu dikremasi? Kremasi ini Bu, jenazah seorang muslim itu dibakar, kemudian abunya nanti itu diarungkan di lautan. Boleh tidak jenazah seorang muslim itu dikremasi gitu ya? Kalau biasanya kita ini kan dimandikan, kemudian dikafani, kemudian disolatkan, kemudian dikuburkan.
ternyata ada pertanyaan seperti ini. Terkait pertanyaan ini, sebuah lembaga namanya Darul Ifta Al-Misriyah. Lembaga ini adalah lembaga kumpulan para ulama yang mengeluarkan fatwa di Mesir. Jadi lembaga ini seperti di kitanya itu adalah Majelis Ulama. Jadi kitanya seperti itu ya. Telah mengeluarkan fatwa pada tahun 2001 yang lalu tentang kremasi ini, membakar jenazah ini, kemudian abunya itu diambil. Tuh. Dijelaskan oleh seorang mufti dari lembaga ini namanya Syekh Wasil. Beliau mengatakan bahwa ulama tidak berbeda pendapat terkait perihal dan kemuliaan manusia ketika hidup. Ketika dia hidup, bahkan ketika dia wafat, para ulama itu sepakat bahwa seorang manusia baik pada saat dia hidup maupun telah wafat itu harus dimuliakan. Harus dimuliakan. Beliau mengambil salah satu surah dalam Al-Qur'anul Karim, surah Al-Isra ayat 70. Allah katakan, "Walaqad karramna bani Adama wa hammalnahum fil barri wal bahri wa razaqnahum minat thayyibat." Di sini dikatakan sesungguhnya ayat ini kami telah memuliakan anak Adam. Pertama, ayat ini mengisyaratkan bahwa Allah itu memuliakan manusia. Baik ketika dia hidup maupun ketika dia telah menjadi jenazah ataupun telah wafat, dimuliakan. Sehingga Syekh Wasil itu mengatakan dalam fatwa yang dikeluarkan oleh Darul Ifta Al-Misriyah ini, lembaga fatwa yang berada di Mesir ini, mengatakan apa? Fala yajuzu bihalin ihraku dathathu mautil muslimin. Maka tidak dibolehkan dalam kondisi apapun jenazah seorang muslim itu dibakar. Tidak dibolehkan. Dalam kondisi apapun jenazah kaum muslimin itu dibakar. Apakah dia wafat misalnya jatuh dari pesawat di mana kepalanya lain, tubuhnya lain, kakinya lain, dalam kondisi itu pun itu tidak dibolehkan. Kemudian walam yu'raf al-haruku lil jasisi illa taqlidil majusi. Walam yu'raf, membakar jenazah itu dalam Islam itu tidak dikenal. Tradisi membakar jenazah dalam Islam itu tidak dikenal. Tradisi membakar jenazah itu dalam sejarahnya itu adalah bukan tradisi Islam, tapi tradisi kaum Majusi. Karena ada Yahudi, zaman Nabi itu kan ada kaum Yahudi, ada kaum Nasrani, kemudian ada kaum Majusi. Tradisi membakar jenazah itu dalam sejarahnya itu dilakukan oleh kaum Majusi. Tuh. Waqad umirna bi mukhalafatihim, kami telah diperintahkan, kata beliau, kita telah diperintahkan oleh Allah, diperintahkan oleh Rasulullah bi mukhalafatihim, agar menyalahi apa yang tradisinya mereka itu. Kita diperintahkan itu. Jadi datangnya Islam, Rasulullah SAW itu membawa risalah Islam ini, jadi diperintahkan untuk apa, Bu? Untuk menyalahi aturan-aturan daripada kaum Majusi ini, yang dahulu mereka setiap ada orang-orang yang wafat atau meninggal dunia, jenazahnya itu pasti dibakar itu. Sehingga ketika Rasulullah datang itu menyalahi, tidak mengikuti aturan itu. Bahkan Nabi itu ketika ada orang yang wafat itu, bahwa setiap yang wafat itu harus dimandikan, harus dikafani, harus disolatkan, dan harus dikuburkan. Lalu bagaimana Ustadz? Kalau seandainya almarhum ini yang wafat, sebelum dia wafat, si almarhum ini dia berwasiat, nanti kalau saya sudah wafat tolong saya dibakar. Bagaimana seperti itu? Kalau sudah larangan tadi, fatwa ulama ini mengatakan, kumpulan ulama Mesir ini mengatakan tidak boleh itu. Bagaimana kalau si almarhum ini sebelum dia wafat itu misalnya dia berwasiat, tolong nak,
tolong istriku, sebelum saya wafat tolong saya dibakar. Bagaimana kalau misalnya dia berwasiat seperti itu? Dikatakan di sini bahwa walau ausa insanu bidzalika fawasiyatuhu batilatun lam fadhalaha. Kalau seandainya orang itu tadi yang wafat, sebelum dia wafat itu adalah dia berwasiat agar jenazahnya itu setelah dia wafat itu harus dibakar, maka wasiat itu katanya, wasiat itu adalah wasiat yang batal, tidak boleh itu dilakukan. Wasiat itu bertentangan dengan syariat Islam. Itu. Jadi kalau nanti ada misalnya besok-besok ada yang bertanya bagaimana Ustaz terkait dengan kremasi mayat ini mayat atau jenazah ini dibakar, bahwa para ulama itu telah bersepakat bahwa itu tidak boleh dilakukan karena bertentangan dengan syariat Islam itu sendiri. Jadi itu pertanyaan terkait ada yang pertanyaan ke WA saya, boleh tidak Ustadz jenazah itu dikremasi? Saya kira itu Bu. Mungkin ada ibu-ibu yang ingin ditanyakan, silakan monggo. Ya, seorang yang dalam keadaan junub ataupun nifas, dia memandikan jenazah. Jadi makanya sebaiknya memang orang yang memandikan jenazah itu orang yang dalam kondisi dia tidak dalam kondisi haid, tidak dalam kondisi dia dalam kondisi nifas atau dalam kondisi junub. Kenapa itu ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala? Karena sebelum kita mandikan orang atau mandikan jenazah, tentunya diri kita itu harus bersih dulu. Bagaimana jenazah ini akan bersih kalau di kondisi kita itu tidak bersih? Gitu. Maka sebaiknya bersihkan dulu diri kita. Kita mandikan dulu, bersih dari haid, bersih dari nifas, dan bersih dari junub. Baru kita memandikan jenazah. Tuh. Makanya kalau nanti besok-besok ibu dalam kondisi haid atau apa, maka sebaiknya suruh yang tidak dalam kondisi haid atau tidak dalam kondisi junub. Suruh mereka untuk memandikan jenazah. Ada lagi? Gimana? Semua alhamdulillah. Harus istiqomah Bu. Ini di Hadak Kewas, alhamdulillah. Semangat. Saya diundang di sana. Tuh, doanya ibu-ibu semuanya. Mudah-mudahan ibu-ibu di sini sebagai pelopor majelis taklim ini itu tetap istiqomah insyaallah. Ada lagi? Tidak ada? Bagaimana kalau yang mayatnya cuma terbakar? Ya. Seperti yang saya jelaskan pada minggu yang lalu, ketika jenazah itu dia misalnya dalam kondisi terbakar, cukup itu ditayamumkan. Bolehnya tayamum jenazah itu dia dalam kondisi terbakar, salah satunya. Tidak boleh dimandikan. Dikhawatirkan kalau itu dimandikan, khawatirnya itu bagian tubuhnya itu dia meleleh, tercecar lah, keluar bagian daging-dagingnya itu karena bagaimanapun saya katakan kemarin itu air itu Bu, benda yang kelihatan oleh kita halus, tapi itu benda sangat membahayakan tubuh. Coba ibu lihat batu yang keras, kalau ditetesin itu air terus, batu itu pada akhirnya dia akan lubang, bahkan hancur. Bahkan di negara-negara Eropa saat ini, untuk memotong baja itu mereka menggunakan satu alat. Saya pernah nonton di YouTube itu, alat itu adalah dimana dia punya menggunakan air Bu untuk membelahnya baja itu. Jadi air ini memang satu yang kita kelihatan itu lembek, tapi dengan teknologi sekarang tuh bisa membelah baja itu air itu. Teorinya seperti itu Bu. Maka oleh karena itu mayat yang dalam kondisi terbakar maka sebaiknya itu ditayamumkan. Bu ya. Tapi kalau misalnya ada yang meninggal, dia wafat karena kecelakaan motor Bu ya, atau kecelakaan mobil yang membuat fisiknya itu rusak,
atau mungkin tabrak di mana kepalanya hancur ini. Ibu pernah lihat kepalanya hancur? Jenazah yang sudah kepalanya hancur. Ini sudah tidak berbentuk, dia sudah seperti lempengan begini, kemudian otak-otaknya keluar, maka itu tetap dimandikan. Itu tetap dimandikan. Dikumpulin jadi satu, dimandikan, disiram. Tapi itu dimandikan. Seperti itu. Saya kira tidak ada pertanyaan, langsung kita praktek. Mari kita akhiri dulu dengan doa kifaratul majlis. Subhanallah bihamdi, subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.